permasalahan yang dibahas dalam ilmu tasawuf. Beliau mengatakan, jadilah kamu dalam kehidupan kamu di dunia ini sebagai orang-orang yang mengikuti, meneladani khiyarul khalqi, yaitu makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jadilah kamu orang yang senantiasa aris, seorang yang penyabar. Kemudian yang ketiga, jadilah kamu orang yang mengikuti kebenaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, muallif rahimahullahu taala memerintahkan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini, hendaknya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, falaysa ruknan yu'taqad fid dini wala tazigh an amrihil mubini illa bi kufrin bidhanna ahdahu fallahu yakfina adahu ahdahu bighairi hadha la yubahu sarfuhu wa laysa yu'zal in uzila wasfuhu wa'mur bi'urfin wajtanib namimah wa ghibatan wa khaslatan dhamimah qala ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa kalmirai wal jadal fa'tamidi wa kun kama kana khiyarul khalqi khalifa hilmin tabi'an lil haqqi fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf wa kullu hadiyin lin nabiyyi qad rajah fama ubiha fa'al wa dama lam yubah fatabi'i saliha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa hadha wa arjullaha fil ikhlasi min ar-riya'i thumma fil khalasi min ar-rajimi thumma nafsi wal hawa wa man yamil li haula'i qad ghawa hadha wa arjullaha ayyamnahana inda su'ali mutlaqan hujjatana thumma salatu wassalamu daimun ala nabiyyin dabuhul marahimu Muhammadin wa sahbihi wa itratihi wa tabi'in li nahjihi min ummatihi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat
Pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa kembali mengikuti pengajian kitab Jauharatul Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa kun kama kana khiyarul khalqi halifa hilmin tabi'an lil haqqi wa kun lan dadiya sapa sira kama kaya barang kana kang ana sapa khiyarul khalqi saapi-apike makhluk. Khalifah hilmin dadiya sapa sira wong kang netepi aris. Tabi'an dadiya sapa sira ing wong kang manut lil haqqi maring perkara kang hak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam pembahasan di akhir kitab Jauharatul Tauhid ini, muallif Syekh Ibrahim Al-Laqani ini membahas terkait dengan masalah tasawuf. Jadi kitab ini pada dasarnya adalah kitab yang membahas tentang ilmu kalam atau ilmu tauhid. Tetapi di akhir dari kitabnya, muallif rahimahullah, beliau membahas tentang permasalahan-permasalahan tasawuf. Dari kemarin kita telah membahas misalnya muallif rahimahullahu ta'ala memerintahkan kepada kita agar menjauhi namimah, agar menjauhi ghibah, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan hati seperti ujub, seperti kibir, sombong, kemudian hasad, mira, jadal dan seterusnya. Yang itu adalah bagian dari pembahasan ilmu tasawuf. Ilmu tentang akhlak atau tasawuf. Dan dalam nazam ini beliau juga masih berbicara tentang permasalahan yang dibahas dalam ilmu tasawuf. Beliau mengatakan, jadilah kamu dalam kehidupan kamu di dunia ini sebagai orang-orang yang mengikuti, meneladani khiyarul khalqi, yaitu makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jadilah kamu orang yang senantiasa aris, seorang yang penyabar. Kemudian yang ketiga, jadilah kamu orang yang mengikuti kebenaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, muallif rahimahullahu ta'ala memerintahkan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini, hendaknya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah itu teladan bagi kita. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan bagi kita umatnya, sehingga kita diperintahkan untuk mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara total, secara sempurna, dia bisa mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqtidaan kamilan, ittiba'an kamilan, mengikuti Rasulullah secara sempurna. Segala yang
diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijalankan, dan semua yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditinggalkan. Bahkan perkara-perkara yang sunnah, yang hukumnya sunnah, yang itu dilakukan oleh Rasulullah, dia juga mengikutinya, maka dia akan menjadi aulia Allah. Dia menjadi waliullah, walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bagian dari bukti kita mengikuti atau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umat kamu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti ajaran-ajaran Nabi. Teladani kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita telah mengikuti Rasulullah ittiba'an kamilan yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Dia akan menjadi waliyun min awliyaillah apabila seseorang benar-benar mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis juga disebutkan bahwa hendaknya bahwa di antara bukti kesempurnaan iman seseorang itu apabila seseorang mampu untuk mengalahkan hawa nafsunya, untuk kemudian mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. La yu'minu ahadukum ay la yu'minu imanan kamilan, tidak beriman dengan iman yang sempurna salah seorang kalian hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya itu mengikuti lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang aku bawa, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hawa nafsu seseorang itu telah tunduk dan patuh terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka seseorang itu berarti keimanannya telah sempurna. Tetapi apabila belum, seseorang lebih mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka imannya belum sempurna. Imannya belum sempurna. Kesempurnaan iman seseorang ditandai dengan mampunya dia mengalahkan hawa nafsu dan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hawa nafsu pada dasarnya dia senantiasa memerintahkan kita untuk melakukan keburukan. Di dalam Al-Quran disebutkan innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada perkara yang buruk. Itu tabiat, itu sifat asli daripada hawa nafsu yang ada pada diri kita, senantiasa menyuruh kita melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan.
apabila kita mampu untuk melawan hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita, sehingga kita mampu menjadikan hawa nafsu kita mengikuti ajaran Nabi, taba'an lima ji'tu bihi, hawa nafsu yang sifat dasarnya dia memerintahkan keburukan, kemudian dia menjadi terkalahkan dan tunduk terhadap syariat ajaran Nabi, maka kesempurnaan iman telah dimiliki orang yang seperti ini. Dan orang yang telah mendapatkan kesempurnaan iman, maka dia menjadi waliyun min awliyaillah, yang disebutkan di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, bahwa sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak ada takut bagi mereka, dan mereka tidak akan merasakan sedih karena mereka telah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat mereka akan masuk surga dengan tanpa azab dan memperoleh nikmat yang khusus di dalam surga yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk mengikuti khiyarul khalqi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang khiyarul khalqi adalah Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khiyarul khalqi alal itlaq. Makhluk yang paling baik, makhluk yang paling mulia secara mutlak. Tidak ada yang melebihi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau lebih mulia daripada Ka'bah. Beliau lebih mulia daripada Arsy, lebih mulia beliau dari langit, lebih mulia dari seluruh para nabi. Nah, kita hendaknya mengikuti beliau, makhluk yang termulia, makhluk yang teragung, kita mengikuti beliau. Bagaimana cara mengikutinya? Bagaimana cara untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu yang pertama, dengan mengetahui ajaran-ajaran Nabi, mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam bidang akidah, dalam hal keimanan. Kita harus wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluk. Ini ajaran Nabi yang paling utama dalam bidang keimanan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwahnya, yaitu tauhidullah. Ma huwa tauhid? Apa artinya tauhid? Tauhid artinya ifradul qadim minal muhdas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Ifradul qadim minal muhdas, artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala al-qadim, yang adanya tanpa permulaan, minal muhdas, dari makhluk. Nah, mentauhidkan Allah artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya, baik dalam satu segi maupun dalam semua segi. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan benda, bukan jisim, dan tidak pula disifati dengan sifat-sifat jisim. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Ini adalah tauhid. Ini ajaran utama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bahkan ini adalah ajaran dari seluruh para nabi, mulai nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ittiba'ur rasul.
Mengikuti Rasulullah bukan kemudian dengan menserupakan Allah dengan makhluknya, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Wahabi. Orang-orang Wahabi, mereka mengaku sebagai orang-orang yang paling mengikuti Nabi. Mereka bilang mereka bilang sedikit-sedikit sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi, ajaran Nabi. Mereka mengatakan mengikuti sunnah Nabi. Tetapi ternyata dalam ajaran yang paling prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, justru mereka menentangnya. Rasulullah mengajarkan tauhid, Rasulullah mengajarkan tanzih, tetapi mereka meyakini tasybih. Mereka menserupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mereka mengatakan Allah seperti manusia, memiliki anggota badan. Mereka meyakini Allah memiliki bentuk, memiliki ukuran, bertempat. Sebagian mereka mengatakan Allah bertempat di atas arsy, sebagian mengatakan Allah bertempat di atas langit, dan seterusnya, mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan ini bertentangan dengan ajaran prinsip yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para nabi sebelumnya, yaitu ajaran tauhid atau tanzih. Jadi mereka teriak-teriak agar kita mengikuti sunnah Nabi, tetapi mereka tidak mengikuti sunnah Nabi yang paling mendasar, yang paling prinsip yang diajarkan oleh Nabi, yaitu tauhidullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita hendaknya mewaspadai kelompok ini dan jangan sampai terpengaruh dengan slogan mengikuti sunnah Nabi. Kita sudah mengikuti sunnah Nabi, umat Islam mengikuti sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi artinya mengikuti ajaran Nabi secara keseluruhan. Ajaran Nabi secara keseluruhan. Yang pertama tadi kita katakan dalam hal keimanan kita mengikuti Nabi. Yang kedua dalam bidang ahkam. Kita dikatakan mengikuti Nabi apabila kita mengetahui ajaran-ajaran yang berkaitan dengan ahkam, berkaitan dengan hukum, masalah ibadah. Kemudian kita juga yang ketiga mengamalkannya. Kita belajar tentang toharoh, kita belajar tentang sholat, kita belajar tentang puasa, kita belajar tentang masalah ahkam yang lainnya, yang pokok, yang kita butuhkan untuk kemudian kita mengamalkan seluruh ajaran-ajaran Nabi tersebut. Jika seperti itu, maka seseorang berarti telah benar-benar mengikuti dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittiba'ur Rasul adalah dengan seperti itu. Kalau seseorang mengaku mengikuti Rasulullah, tetapi dia nggak pernah belajar ilmu agama, bagaimana dia bisa mengikuti Rasulullah? Bagaimana seseorang bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sementara dia tidak mau belajar ilmu agama? Nggak akan mungkin itu terjadi. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari tentang ajaran-ajaran Nabi, kemudian mengamalkannya. Ajaran-ajaran Nabi, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, keimanan, ajaran-ajaran Nabi yang berkaitan dengan masalah ahkam, masalah fikih, maupun ajaran-ajaran Nabi yang berkaitan dengan masalah akhlak, tasawuf. Kita harus mempelajarinya untuk kemudian mengamalkannya dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka dengan seperti itu, maka kita sudah mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kun kama kana khiyarul khalqi. Kita hendaknya melakukan dalam kehidupan sehari-hari ini perbuatan-perbuatan
seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu, dengan mempelajari ajaran-ajaran beliau, kemudian mengamalkan ajaran-ajaran beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, beliau mengatakan halifah hilmin. Hendaknya kita ini menjadi orang yang menetapi, yang senantiasa aris. Kalau dalam bahasa Jawanya itu aris. Aris itu penyabar, halim. Baik, kita menjadi seorang yang halim. Halim artinya tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Seorang yang penyabar, tidak mudah untuk emosi, tidak mudah untuk terpancing kemarahannya hanya karena urusan pribadi, hanya karena urusan duniawi. Itu namanya orang yang halim. Tidak pemarah ketika urusan pribadinya terganggu. Tidak menjadi seorang yang pemarah ketika kehormatan dirinya terganggu. Tetapi dia akan marah ketika ajaran-ajaran Allah, ketika syariat Islam, ketika agama Islam itu diacak-acak, ketika ajaran Islam itu dihina, ketika ajaran Islam dilecehkan, ketika kemaksiatan dilakukan, maka dia akan marah. Dia akan marah lillahi ta'ala, bukan marah karena dirinya, bukan marah karena kepentingan pribadi, tetapi marah karena Allah. Jadi halim bukan berarti dia tidak pernah marah. Halim artinya orang yang senantiasa dia menjadi penyabar dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan pribadi maupun duniawi. Dia tidak mudah marah. Karena sebagian orang itu mudah sekali marah. Ketika dia dicaci, langsung marah. Ketika ada seseorang yang menyinggung perasaannya, dia langsung marah. Ketika ada orang yang menghinanya, dia langsung emosi, dan seterusnya. Nah, ketika harga dirinya itu dihina, dilecehkan oleh orang, dia langsung marah. Tetapi sebaliknya ketika agama Allah dilecehkan, dihina, dia nggak marah. Ketika kemaksiatan dilakukan, dia biasa-biasa saja. Tetapi ketika dirinya disinggung, dia marahnya bukan main. Maka orang seperti ini bukan orang yang halim. Orang yang halim yang ini merupakan sifat yang mulia apabila seseorang tidak mudah marah. Marah, ghadab adalah sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Karena ghadab ini akan menjadikan seseorang tidak berakhlak mulia. Dia tidak akan bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Karena itulah maka ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam satu riwayat sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ma yunjini min ghadabillah. Ya Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkanku dari murkanya Allah, dari ghadabnya Allah? Rasulullah bersabda, la taghdab, janganlah kamu itu marah. Ya Rasulullah, ma yunjini min ghadabillah, apa yang bisa menyelamatkanku dari ghadabnya Allah? Rasulullah menjawab lagi, la taghdab. Ya Rasulullah, ma yunjini min ghadabillah, apa yang bisa menyelamatkanku dari ghadabnya, dari murkanya Allah? Rasulullah bersabda, la taghdab, janganlah kamu itu marah. Jangan kamu marah. Artinya apa? Marah merupakan sesuatu hal
yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena ketika seseorang marah, maka akalnya tidak berfungsi. Akalnya tidak akan berfungsi, sehingga menjadikan dia tidak bisa berakhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia, sebagaimana yang kita ketahui, artinya berbuat baik kepada siapa saja. Akhlak mulia meliputi 3 unsur. Yang pertama, berbuat baik kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Itu akhlak mulia. Yang kedua, akhlak mulia itu artinya adalah bersabar ketika disakiti oleh orang lain. Tidak membalasnya dengan perbuatan menyakitkan yang sama atau yang lebih dari itu. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk tidak membalas atau berusaha untuk menahan anggota badannya, tangannya, kakinya, dan seterusnya dari menyakiti orang lain. Itu namanya akhlak mulia. Sesuatu yang sulit, yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dipraktekkan. Bagaimana seseorang bisa berbuat baik kepada siapa saja? Rata-rata orang berbuat baik hanya kepada orang yang baik. Rata-rata orang dia hanya berbuat baik kepada orang yang dikenalnya saja. Kalau dia nggak mengenalnya, dia malas untuk berbuat baik kepadanya. Rata-rata orang berbuat baik kepada orang yang baik, kepada orang yang dikenalnya saja. Sedikit di antara orang yang mau berbuat baik tanpa pandang bulu. Orang yang bisa melakukan berbuat baik tanpa pandang bulu adalah orang yang dalam berbuat baik lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Mereka yang berbuat baik hanya kepada orang yang baik saja, artinya dia berbuat baik karena manusia. Seseorang yang berbuat baik hanya kepada orang yang dia kenal saja, artinya dia berbuat baik karena manusia. Tetapi seseorang yang berbuat baik karena Allah, maka dia nggak akan pilih-pilih siapa yang akan dia perlakukan dengan perlakuan yang baik. Yang kedua, dia harus bisa bersabar ketika diperlakukan jahat oleh orang lain. Terkadang kita nggak berbuat jahat kepada orang lain, tapi orang lain berbuat jahat kepada kita. Di saat itu kita harus bisa menahan diri untuk tidak membalasnya dengan perlakuan jahat yang sama atau yang lebih. Dan yang ketiga tadi yaitu kita harus mampu menahan mata kita, tangan kita, kaki kita dari menyakiti orang lain. Hadirin rahimakumullah, sementara marah ini bertentangan dengan itu. Karena ketika seseorang itu emosi, ketika seseorang itu dalam kondisi marah, maka akalnya tidak lagi berfungsi. Orang yang marah, dia akan mengucapkan apa saja yang dia inginkan. Cacian akan keluar dari mulutnya, hinaan akan keluar dari mulutnya. Yang dalam kondisi dia normal, dia nggak akan mengucapkannya. Kadang misuh-misuh, berkata yang kotor. Kadang dia menghina, mencaci maki orang yang biasanya, yang sebenarnya dia mencintainya, tetapi dia mencacinya, dia mencelanya karena kemarahan yang ada pada dirinya. Tangannya bisa berjalan, dia bisa memukul. Kakinya bisa menendang ketika seseorang dalam keadaan marah. Akalnya tidak bisa mengontrol anggota badannya dari menyakiti orang lain. Sementara akhlak mulia itu tidak menyakiti orang lain. Sementara orang yang pemarah, dia pasti akan menyakiti orang lain. Apa mungkin orang yang marah kemudian ucapannya itu baik-baik saja? Pasti ucapannya akan menyakiti orang yang kena marah. Bahkan terkadang orang lain pun akan terkena ucapan-ucapan yang buruk di saat seseorang sedang dalam kondisi marah. Karena itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
la taghdab. Janganlah kamu itu sebagai menjadi seorang pemarah. Jadilah kamu itu orang yang halim. Orang yang halim artinya orang yang penyabar, tidak mudah emosi, dengan sebab tidak mudah marah, lambat dalam marah. Di saat harga dirinya dirusak, dia tidak mudah terpancing untuk kemudian emosi. Tetapi apabila kemaksiatan dilakukan, ketika agama Allah diinjak-injak, dihina, maka dia akan marah karena Allah. Itu yang disebut dengan halim. Dan itu merupakan bagian dari akhlak mulia yang hendaknya kita lakukan. Dalam pergaulan dengan manusia, di dalam masyarakat, kita akan menemui tabiat manusia atau sifat manusia yang bermacam-macam. Yang bermacam-macam, nggak sama. Dalam lingkungan yang terkecil pun kita akan menemukan, misalnya dalam keluarga, kita akan mendapati bahwa orang-orang yang bersama kita, istri kita, anak pertama, anak kedua, ketiga, misalnya orang tua kita, terlihat mereka memiliki watak dan sifat yang berbeda satu dengan yang lain. Apalagi dalam satu kampung, apalagi dalam satu daerah, apalagi dalam satu negara, apalagi sedunia ini, maka kita akan menemukan manusia dengan berbagai watak dan dengan berbagai macam sifat. Yang dalam hal bergaul dengan mereka, maka kita dibutuhkan kesabaran. Kita membutuhkan kesabaran. Jika kita tidak mampu untuk bersabar, maka yang muncul adalah kemarahan. Kemarahan yang akan muncul, dan itu akan membahayakan pada diri orang tersebut dan akan membahayakan orang lain di saat seseorang itu marah. Bahaya enggak kalau seseorang itu marah? Bahaya. Kalau kamu berada di hadapan orang marah, kamu bisa dibunuh. Meskipun setelah itu dia menyesal, bahkan seorang istri pun bisa diceraikan oleh suaminya di saat sang suami itu sedang marah. Misalnya suami sedang marah, malah istrinya nantang di depannya, malah melawan dia, malah dia melawan dengan membantah ucapan-ucapannya. Bukannya dia diam, dia malah melawan. Maka kata cerai bisa keluar dari mulut suami jika seperti itu keadaannya. Jadi dengan sebab marah, seorang suami bisa menceraikan istrinya. Dengan sebab marah, seseorang bisa membunuh orang yang dimarahinya. Dengan sebab marah, bahkan seseorang bisa keluar dari Islam. Dalam kondisi marah, seseorang bisa saja dia mencaci maki Allah. Dalam kondisi marah, bisa saja seseorang itu kemudian menghina Nabi dan seterusnya. Seperti yang dulu terjadi pada salah satu umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Himar bin Malik. Dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Allah menguji Himar bin Malik dengan menghabiskan harta kekayaannya dan mematikan anak-anaknya. Melihat kondisi yang seperti ini, Himar bin Malik tidak sabar. Dia tidak sabar menerima musibah. Dia tidak ridha dengan musibah yang Allah timpakan kepada dirinya. Sehingga kemudian dia marah, dan marahnya kepada Allah. Dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengancam setiap orang yang melewati depan rumahnya, diancam untuk kufur. Artinya diancam untuk atau dipaksa untuk kufur, jika tidak akan dia bunuh. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala
menurunkan azab, membakar dia, rumah dan pekarangannya seluruhnya karena kekufuran dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu hati-hati. Sebagian kita memiliki watak yang tidak mudah marah. Sebagian kita memiliki watak yang mudah marah. Itu semuanya sifat yang terkadang memang telah melekat pada diri seseorang. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa dihilangkan. Itu sesuatu yang bisa dihilangkan. Sifat marah bisa dihilangkan. Kemarahan pada dasarnya itu muncul dari dalam hati yang berisi kesombongan. Kemarahan itu pada umumnya muncul dari seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Seseorang yang merasa bahwa dia lebih alim daripada yang lain. Ketika dia direndahkan oleh orang yang bodoh, dia akan marah. Ketika seseorang merasa lebih mulia daripada orang lain, ketika dia merasa dia lebih mulia dari istrinya, lebih mulia dari anak-anaknya, ketika anaknya merendahkannya, dia akan marah. Seorang guru, jika dia merasa lebih mulia dari santrinya, ketika santri melakukan perbuatan yang menunjukkan penghinaan terhadap gurunya, maka dia akan marah. Karena itu kemarahan sering muncul dari seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Maka untuk menghilangkan kemarahan, hilangkan dulu kesombongan yang ada dalam hati. Seperti yang sudah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya, bahwasanya kiber itu kita wajib untuk menghilangkannya. Bahkan al-kibar merupakan penyakit yang sangat berbahaya jika ada pada diri manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus berusaha untuk menghilangkan itu dengan cara tadi itu dengan cara untuk kita menghilangkan sifat sombong. Atau Rasulullah SAW juga mengajarkan kita di saat emosi tiba, maka hendaknya kita merubah posisi duduk kita. Nah, posisi kita apabila kita sedang berdiri, kita duduk. Apabila kita marah dalam keadaan duduk, maka kita berbaring. Atau kita bersegera untuk berwudu agar bisa segera reda kemarahan kita. Jangan diikuti kemarahan itu karena akan menimbulkan kerusakan bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabi'an lil haqqi. Hendaknya kita juga mengikuti pada kebenaran. Yang kita ikuti itu adalah kebenaran, bukan hawa nafsu kita. Tetapi kebenaran yang harus kita ikuti. Artinya seseorang ketika sudah belajar ilmu agama, ketika seseorang sudah belajar ilmu agama dengan cara yang benar, belajar ilmu agama secara talaqi, musyafahah, ngaji langsung kepada seorang yang alim, yang thiqah, yang terpercaya dan bersanad, ilmunya bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian dengan itu, dengan belajar ilmu agama dengan cara yang benar seperti itu, dia kemudian mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dia sudah tahu ini haram, ini halal, ini haram, ini halal, ini wajib, ini makruh, ini sunnah. Dia sudah tahu. Dengan sebab dia sudah belajar ilmu agama secara talaqi, musyafahah dari seorang alim yang thiqah dan bersanad. Sekarang dia menjadi mumayyiz. Dia sudah mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dia sudah mengetahui mana yang salah dan mana yang benar.
dengan sebab belajar ilmu agama. Nah, maka bagi kita yang sudah tahu mana yang hak dan mana yang batil, hendaknya kita mengikuti yang hak. Jangan mengikuti yang batil. Ikutilah yang hak, jangan mengikuti yang batil. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'ah. Kebenaran itulah yang lebih berhak untuk diikuti. Kita harus objektif ketika kita memiliki sebuah keilmuan. Kita sudah belajar ilmu agama dan kita sudah tahu mana yang hak dan mana yang batil. Jadikan kebenaran itu sebagai parameter, sebagai pedoman dalam kehidupan dan bukan sebaliknya. Bukan hawa nafsu kita yang kita ikuti, tetapi kebenaran yang harus kita ikuti. Karena kebanyakan kita lebih mengikuti hawa nafsu daripada kebenaran. Bahkan sebagian kita itu lebih mengikuti seseorang daripada kebenaran itu sendiri. Sebagian kita ketika mengetahui ini haram, sudah dia belajar bertahun-tahun di pondok pesantren bahwa ini hukumnya haram. Kemudian dia melihat tokoh yang diidolakannya ternyata melakukan perbuatan yang dia telah ketahui hukumnya haram. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran lebih berhak untuk diikuti daripada seseorang, daripada tokoh, daripada seseorang. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Misalnya di dalam syariat Islam, menyalami seorang perempuan ajnabiyah dengan tanpa hail, hukumnya haram. Dalam kitab apapun kamu buka, hukumnya haram. Kamu sudah belajar dari seorang alim yang thiqah, terpercaya, bersanad, hukumnya haram. Besoknya kamu lihat, oh guru saya ternyata salaman sama perempuan. Oh berarti dia yang benar, berarti ini salah. Gimana? Dia sudah belajar kebenaran, kemudian kebenaran ditinggalkan untuk mengikuti seseorang. Yang padahal seseorang itu alal batil, dia dalam kesalahan, tidak dalam perkara yang hak. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yu'raful haqqu birrijal wa innamar rijalu yu'rafuna bil haqq. Sesungguhnya perkara yang hak, sesungguhnya kebenaran itu tidak diketahui dengan seseorang, tetapi seseorang yang diketahui dengan kebenaran yang ada di tangan kita. Jadi untuk menilai hak ataupun batil itu bukan dinilai dari seseorang. Oh yang melakukannya si fulan berarti benar. Oh yang melakukannya si fulan berarti salah. Bukan. Parameternya bukan seseorang tokoh. Parameternya bukan seorang syekh, seorang kiai, seorang ustadz, seorang guru. Tetapi penilaiannya adalah kepada al-haq, pada kebenaran yang sudah kita pelajari. Itu. Siapapun orangnya, setinggi apapun derajatnya, sehebat apapun orangnya, kalau kita melihatnya melakukan perkara yang tidak hak, kalau dia menyimpang dari perkara yang hak, tinggalkan dia, ikuti apa yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari melalui ngaji dengan talaqi kepada para ulama yang thiqah dan terpercaya serta bersanad. Ikuti itu. Jangan mengikuti seseorang. Karena terkadang seseorang itu melakukan tidak sesuai dengan apa yang dia yakini. Dia terkadang melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diketahuinya. Karena dia mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengikuti perkara yang hak. Kita bisa melihat pada diri kita sendiri.
Kita terkadang mengetahui bahwa ini hukumnya haram, tetapi kita tetap melakukannya. Karena kita lebih senang mengikuti hawa nafsu daripada yang hak. Demikian juga orang yang lain selain para nabi yang maksumun, yang mereka maksum. Terkadang seseorang masih mau mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan perkara yang hak. Maka bagi kita melihat seseorang jangan jadikan orangnya sebagai parameter, sebagai ukuran kebenaran, tetapi kebenaran yang sudah kita pelajari itu yang harus kita jadikan sebagai ukuran atau parameter untuk menilai seseorang. Oh, seseorang itu orangnya baik, orangnya alal haq, tetapi dalam masalah ini dia dalam kebatilan. Khusus dalam masalah ini dia salah. Itu namanya orang yang sudah belajar, itu orang yang ngaji. Bukan sudah ngaji tetapi dia masih terumbang-ambing dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kaidahnya adalah al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran lebih berhak untuk diikuti daripada yang lainnya. Ikutilah kebenaran, jangan ikuti hawa nafsu. Dan jangan ikuti seseorang yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang hak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'il hawa fayudhillaka 'an sabilillah." Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, maka kemudian hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.